makanan bakteri itu berupa karbondos. Orang-orang bilang karbondos atau karbon dosing ya. Karbon dosing itu bisa berupa gula, ya, salah satunya ya, gula, lalu alkohol, satu lagi asetik asid atau cuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Teddy di channel kita I Am River. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu Eko dari Jakarta. Kebetulan dia datang ke sini. Gua sekalian aja comot untuk bikin video nih ya. Ini saudara kita, saudara Taufik. Mas Bro, Yes, kita bincang-bincang tentang apa nih? enggak, berhubung udah nyampe sini nih bos, sambil kita tank dulu nih yang habis tes kemarin ya, kita bahas ini aja deh. Boleh, silakan. Ini jadi nih dari si AS sampai sekarang ini udah berapa lama nih jadinya sekarang? Ini udah minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 berarti sekitar 1,5 bulan ya. Minggu ke-6. Mantep, tapi nih rambutnya bos belum hilang. Ini prosesnya sebenarnya sampai kapan nih bos udah dianggap selesai cyclingnya nih? Harusnya kalau rencana ya, karena kita hanya bisa berencana kan, Tuhan yang menentukan ya. Rencananya sih harusnya di minggu ke-6 itu udah bisa isi biota. Tapi kenyataannya di minggu ke-6 lumutnya masih banyak ini. Tapi ini satu nih bos, ini cukup unik nih bos. Ini kayaknya sekitar 1 bulan yang lalu nih sempat ditaruh nih SPS ya? Iya. Mantep ya, sebulan nih hidup loh, malah makin growth loh. Iya, karena ini karena memang dia kemarin itu udah gue cek nitratnya. Itu nitrat undetect di angka 0 ya, dan fosfatnya juga 0. Nah, ini menarik nih, fosfat nih. Ini banyak nih para report nih, entah yang newbie atau mungkin yang udah lama juga bahas nitrat fosfat nih. Kalau untuk tank nih, gimana sih untuk cara nurunin nitrat dan fosfat itu? Rata-rata tuh orang kendala tuh sering ngeluh, om nitrat gue tinggi nih om, gimana cara nuruninnya? Om fosfat gue tinggi nih, gimana cara nuruninnya? Nah, menurut sendiri gimana om? Kalau gue pribadi, kita bicara melalui pengalaman yang ada aja ya. Pertama kita jalankan di sistem yang ada di akuarium kita. Kita mau pakai sistem apa? Ada yang pakai sistem mekanik, ada yang pakai sistem natural, ada yang dicampur keduanya. Nah, untuk akuarium ini kita bahas nitrat fosfat ya. Yes, tapi sebelum itu gue bahas dulu ini untuk tank ini. Dia menggunakan sistem natural dengan tambahan protein skimmer. Gue pakai itu di Sami itu pakai deep sunbed atau DSB itu ya, DSB, dan pakai filtrasinya itu makroalga yaitu dengan Chaito. Dengan jumlah atau dimensi dari DSB dan Chaito-nya ini gue perkirakan udah mumpuni untuk menghandle jumlah nutrien atau nitrat fosfat yang ada di tank ini. Itu menurut gue pertama ya. Yang kedua, dari DSB ataupun makroalga kita bisa gunakan lagi tambahan, misalkan kita pakai rumah bakteri. Rumah bakteri itu banyak ya, macam-macamnya rumah bakteri. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang bentuk lope juga ada. Itu rumah bakteri ya. Dan yang paling penting itu protein skimmernya sih gue rasa. Nah, dari sistem yang ada itu rumah bakteri itu butuh bakteri. Jadi kita perlu asupan bakteri. Yang banyak kan perlu asupan bakteri. Bakteri itu ada 2. Apapun strainnya dia ada 2. Yang pertama nitrifikasi, yang kedua denitrifikasi. Nitrifikasi itu bakteri yang aerob ya, dia berarti dia butuh udara.
Dan yang kedua itu bakteri denitrifikasi, dia nggak butuh udara, dia masuk ke yang rumbak-rumbak itu yang ada bentuk segitiga bulat dan bentuk lope. Nah, bakteri itu butuh makan, Bang. Ya. Makannya tuh apa tuh? Nah, makanan bakteri itu berupa karbon dos. Orang-orang bilang karbon dos atau karbon dosing ya. Karbon dosing itu bisa berupa gula, Ya. salah satunya ya, gula, lalu alkohol, satu lagi asetik asid atau cuka. Dari ketiga bahan ini bisa dicampur jadi satu atau bisa digunakan salah satunya aja. Gue pribadi untuk akuarium ini gue pakai cuka aja atau asetik asid. Dan dia ini kan sekitar 700 liter ya. Untuk sekarang ini penggunaan cukanya hanya 1 mili per hari. Tuh, karena belum ada ikannya atau mungkin ya ini tetap gue dosa untuk makanan bakterinya, tapi gue berikan 1 mili per hari. Untuk kita harus di setiap akuarium laut, Bang. Setiap akuarium laut yang orang miliki, siapapun itu akan berbeda. Jumlah karbonnya harus kita dosing ya, karena jumlah nutrisi yang masuk ataupun nutrisi yang keluar dari kotoran ikan atau makanan yang kita berikan itu berbeda-beda jumlah koralnya. Jadi karbon dosing yang dibutuhkan itu setiap harinya itu berbeda-beda. Tapi biasanya kita dimulai dari awal dulu, Bang. Misalkan per hari untuk di ini ya, di tank ini ya, dia kan menggunakan cuka. Berarti kita mulai dari start 2 mili dulu. Dari 2 mili misalkan kita tes kit lagi besoknya dia tetap masih tinggi, kita dosing 4 mili. Jadi terus sampai kita menemukan angka yang tepat berapa kebutuhan per hari dari akuarium ini. Seperti itu sih menurut gua. Kalau gua balik tanya dulu, Bang. Kira-kira kalau lu sendiri, Bang, untuk menekan fosfatnya pakai apa? Kalau gue pribadi ya, ya benar. Waktu pertama kali itu gue mungkin kekurangan lembab kali ya. Lembab gue cuma seadanya. Gue pakai momogi. Momogi? Ya. Makanya? Ya bentuk gandong seperti yang bulat itu ya? Yang bulat panjang. Tapi jadi makan ya. Nah, gue naruh beberapa biji doang kayak itu. Tapi kita belum malah sampai 100 gue pakai tes kit yang murah lah ada. Itu ngeping mulu. Nah akhirnya gue coba tanya ke temen gue, udah kasih karbon dos belum? Aku baru ini kepikiran itu dulu ya pertama kali ya. Akhirnya gue beli tuh karbon dos di online yang udah jadi aja lah karena gue masih belum ngerti bikinnya kan. Gue ikutin takarannya. Dan ternyata bener dalam sebulan gue sempat turun setengahnya jadi 50 dan 2 bulan turun jadi 25, 10 dan akhirnya sampai saat ini gue nggak tahu jadi 0 malah. Dan itu ditambah lembaknya ditambah dengan lembak yang kecil-kecil lah. Ada banyak di online store juga udah banyak. Nah akhirnya ya udah sampai sekarang nitrat fosfat gue Undertake ya? Undertake malah makanya. Gue malah menambah. Tapi kan sampai sekarang lu berarti tahu dong chemistry yang ada di akuarium lu itu berapa konsumsi dari makanan untuk bakteri yang tadi itu? Itu di online itu kan gue beli itu keterangannya untuk 100 liter ya ada tahap yang pertama 2 mili, 4 mili ya. Tapi dari tank gue cuma 110 liter kurang lebih, gue cuma memakai 4 mili per hari. 4 mili ya? 4 mili. Udah rata-rata konsumsi segitu gue. Iya, ternyata karbon dosing itu penting ya? Iya. Karbon dosing itu untuk menekan nitrat dan fosfat. Yang gue pelajarin, nitrat dan fosfat itu akan terikat dia dengan karbon yang jumlah karbon tertentu. Misalkan berapa nitratnya, dia akan mengikat diikat jadi satu lalu dimakan oleh bakteri tersebut. Nah, untuk asumsinya atau perhitungannya dia itu kan konstan. Yang gue baca itu 13 banding 1 banding karbon. Nah, karbon ini bisa ketentuannya gue belum pernah dapat ya. Jadi 13 banding 1 itu udah konstan. Jadi setiap ada nitrat sebanyak 13, fosfat sebanyak 1, dia akan mengikat. Jadi ada kalanya teman-teman itu punya kondisi di akuariumnya, misalkan nitrat tinggi,
nitrat 100 atau nitrat 50, fosfatnya 0. Itu ada yang begitu kan Bang? Ada. Nah, itu dia akan sulit untuk turun di angka nitratnya karena si bakteri itu butuh 13:1 banding karbonnya. Nah, kenapa dia tidak bisa turun si nitratnya selalu 50? Karena si fosfatnya nggak ada. Jadi itu harusnya mengikat dia. Ya. Karena si fosfat ini nggak ada dia. Jadi solusinya fosfat harus ada terlebih dahulu di akuarium itu. Sebelum nitrat. Iya, maksudnya fosfat itu harus ada, misalkan minimal 1 angka. Pada saat fosfat itu naik 1 angka, 13 nitrat yang ada di tank itu akan turun, keserap. Paham Bang ya? Iya. Jadi itu akan sulit turun apabila memang si fosfatnya nggak ada, atau kebalik. Misalkan nitratnya yang 0, fosfatnya yang tinggi. Itu akan sulit juga. Paling solusinya itu ada ganti air secara bertahap. Lalu apabila kita punya hitung-hitungan yang tepat, kita bisa memberikan secara langsung itu fosfat ataupun nitrat supaya nitrat dan fosfat itu turun. Kita akan berikan misalkan 13:1, ternyata fosfatnya kosong, berarti kita harus tambahkan fosfat. Nah, menambahkan fosfat itu bisa dari kita memberi makan ikan, ataupun ada bahan fosfat tertentu, bahan kimia fosfat tertentu yang kita bisa masukkan untuk mengikat si nitratnya menjadi dimakan oleh bakteri. Itu palingnya. Kalau masih nggak ngefek juga tuh dari dikasih itu. Harusnya berfungsi ya. Harusnya. Iya, harusnya berfungsi ya. Karena itu kebutuhan dan makanan bakteri. Jika memang misalkan nggak turun, ya kayaknya di luar jangkauan ya. Mungkin harus diganti air terus menerus ya. Dulu pernah pakai deh sempat pakan kolam tuh yang cairan dari warna kuning ya. Di situ kan keterangan daily tuh. Tapi gue ikutin tuh 4 mili per hari. Pakan koral itu apa isinya? Yang kuning yang air. Oh iya. Laut sana, Laut Abang. Iya, gue kemarin ikutin anjuran itu sih. Karena kita ikut kurang lebih 110 liter ya, gue ikutin itu 4 mili per hari. Gue hampir tiap hari tuh sampai 4 liter itu. Tetep nggak bisa naik tuh, nitrat dan fosfat tuh selalu segitu aja gue makan. Undertake? Iya, undertake. Ya nggak masalah kalau selalu undertake. Berarti tank lu itu Bang udah ULNS, Ultralow Nutrient System. Apa ngaruh besok yang dari skimmer kegedean kalau menurut lu? Enggak lah, over skimmer. Iya. Over skimmer bagus. Gue skimmer gue kan 700 liter. Ya tank kan sedangkan tank enggak kalau menurut gue nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh ya. Kalau skimmer sih nggak berpengaruh lah menurut gue. Makanya gue bingung ya, udah terlalu over makan udah cukup aktif lah. Kayak pelet juga hampir tiap hari, tapi nitrat fosfat kok segitu aja, makanya nggak berubah. Iya, berarti siklus nitrogen yang ada di tank lu itu udah bagus Bang. Iya. Jadi terus apa masalahnya? Kalau nitrat fosfat apa masalahnya? Ya, cuman kan ada yang bilang tuh ya kalau kita nitrat terlalu nol dalam detek tuh katanya ntar bikin koral tuh kayak warna mulai kurang. Iya pastel. Ya pasti kan pastel kan. Bisa. Ada Tapi dengan nitrat dan fosfat itu undetect atau kosong ya dilihat oleh test kit, ada nilai plus yang bisa lu berikan. Lu nggak khawatir masukin makanan. Ya, Ikan lu bisa lu jos terus, koral pun bisa lu kasih gitu kan itu. Nah, tapi kelemahannya apabila seminggu ataupun lebih dari seminggu lu nggak kasih apa-apa, ya mungkin dia akan kelaparan, si koral itu akan menyerap dari cahaya aja. Ya itu yang menyebabkan warna pastel di koral-koral SPS ataupun nanti bisa bleaching ya. Itu aja sih ya. Kalau sendiri nih bos pakai makroalga ini menurut lu nih fungsi itu lebih besar makroalga atau cukup lembak aja sih? Gue sih aplikasi yang kedua ya. Keduanya ya? Iya. Apa bener nih yang orang bilang nih katanya dengan makroalga ini dia nitrat makannya itu utama tuh nitrat? Nitrat dan fosfat yang pasti. Pasti Udah nitrat aja ya. Kalau tadi kan gue perjelas bakteri itu 13:1. Ya. Nah, untuk dia khususnya makroalga itu 16:1.
dia 16:1. Itu konstan 16:1. Jadi antara si makroalga, DSB tempat bakteri itu semua berfungsi untuk menyerap nitrat dan fosfat. Nah, kelebihan dari makroalga, dia nggak hanya nitrat dan fosfat aja, mungkin kandungan-kandungan lain seperti halnya timbal ataupun apapun yang lainnya, besi dan lain-lainnya dia akan diserap. Polutan-polutan yang ada di akuarium yang nggak digunakan oleh koral dia akan serap nih si makroalga. Nggak, kalau untuk bakteri kan dia hanya serap nitrat fosfat aja. Itu. Apalagi nih? Jadi menurut lu nih bos, buat saran-saran teman-teman river kita nih yang masih kendala di nitrat dan fosfat, yang entah nitratnya kerendahan, nitratnya ketinggian, fosfatnya kerendahan, atau fosfatnya kerendahan atau ketinggian, saran yang bagus buat tuh gimana sih bos? Untuk nitrat yang kerendahan dan fosfat yang ya seperti itu ya. Seperti itu ya. Saran gua Contoh di nitrat tinggi, fosfat tinggi, apa yang harus nitrat tinggi, dilakukan? fosfat tinggi ya. Yang pertama itu water change setiap minggu ya. Water change setiap minggu 10% aja cukup. Terus tadi apa? Carbon dosing. Carbon dosing kalau misalkan nggak ada test kit boleh nggak misalkan ya? Kalau misalkan nggak pakai test kit gitu. Ya. Misalkan ada test kitnya lebih baik ya, bisa dipantau. Jadi setiap hari kita pakai misalkan 2 mili per 100 liter, terus aja 2 mili, besoknya lagi di test kit lagi, misalkan nggak turun, tambahin 4 mili, terus sampai dia turun dengan sendirinya. Pada saat di hari dia turun, misalkan kita sudah masukkan sekitar 10 mili ya, 10 mili, kita lihat besoknya nitratnya bagaimana, apakah turun atau masih tetap gitu. Jika memang 10 mili turun, kita dos lagi 10 mili untuk keesokan harinya. Berarti konsumsi dari akuarium kita itu 10 mili per hari untuk karbon dosingnya. Jadi lama-lama dia turun dengan penggantian air sekitar 10% setiap minggu ya. Gua rasa itu akan turun. Gua yakini hal itu. Itu kan bicara kalau untuk turun. Nah, sekarang untuk naik nih bos, kalau yang nitrat fosfatnya undetect 0, nah Ya. orang tuh ada yang pengen naikin nitratnya ke bukan nitrat ke 5 atau ke 10 gitu. Dan fosfat dari 0 mau ke 0,0 sekian gitu. Itu gimana bos untuk naikin nitrat gimana, fosfat gimana? Pertama, itu menjadi acuan bagi kita bisa menambah biota. Itu untuk naikin nitrat fosfat. Naikin nitrat fosfat. Oh, dua-duanya ya? Iya, itu Tambah bisa nitrat ya? acuan untuk menambah biota kita. Misalkan biota kita masih ada space gitu, tambah lagi aja, terus tambahin. Kalau misalkan ikan kurang, tambahin ikannya. Nah, berarti kan kita bisa memberi jumlah makan ikan lebih banyak kan. Nah, itu akan mengakibatkan naiknya kadar nitrat dan fosfat. Tapi karena memang dia undetect, biasanya naiknya nggak signifikan. Bertahap. Setelah bertahap itu dia tetap akan kembali turun karena prosesnya akuarium ini udah mature misalkan. Itu seperti itu sih. Menambah jumlah biota aja dan memberi makan yang dibanyakin ya. Apalagi nah ini nih bos, ini aku agak unik nih sebenarnya. Ada unik nih masalah ini nih. Apa? Lu bilang kan ini lagi cycling kan Oke. ya, berjalan 6 minggu. Yang gua ingat ini, lu tuh naruh tuh sebulan yang lalu nih. Nah, apa dalam cycling kita kalau dianggap masih cycling atau putus cycling kita? Menurut lu gimana ya? Soalnya gua sering lihat yang di grup tuh, kalau kita lagi masa cycling nggak boleh kita naruh ada kan kayak gitu mah. Cycling kita putus dong, selesai, kita disuruh mulai lagi. Siklus cycling itu dari pertama kita bikin akuarium, bikin setup itu, siklus cycling ya seterusnya berjalan dia. Kenapa? Gue masukkan ini orang ini, gue cuma mau lihat apakah memang bertahan atau enggak. Ternyata dia tetap bertahan ya sampai sekarang dan dia berkembang tumbuh. Itu karena memang akuarium ini nggak sepenuhnya cycling ya. Karena sistem yang ada di tank ini di SAM sudah mature. Ini bukan saya kemarin ya, dia berubah ya. SAMnya udah mature dan hanya scaping-nya aja yang baru. Maksudnya baru itu karena sudah di-cleanin, udah dibersihin lah, disabunin dan segala macam lah. Makanya dia lumutan lagi, gitu aja. Nah, untuk di tank ini sebenarnya diisi biota penuh juga dia langsung gitu loh. bisa sebenarnya, tapi akan berkendala di
lumut yang ada. Nanti ya gua akan lebih payah ya untuk mengendalikan si lumut ini. Itu aja sih. Parah ya. Kira-kira udah kali Bang ya? Ada lagi Bang? Dulu sih. Gue lagi kangen aja ngeliat kayak gini sampai mana, makanya datang nih. Oke warga River Indonesia, kayaknya sekian dulu dari kita mengenai Nitrat fosfat. iya, mengenai nitrat fosfat, bagaimana cara mengendalikan nitrat fosfat. Baiklah, pantengin terus channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.